Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasana dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. NIM saya 187235301. Di sini saya akan memaparkan mengenai tafsir, arti, dan bacaan dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan ayat 24. Surat Al-Hasyr merupakan surat ke-59 dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr terdiri dari 24 ayat dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Menurut Abdullah dalam tafsir Ibnu Katsir, volume 7, surat Al-Hasyr diturunkan berkenaan dengan Bani Nadir yang berdiri di sekitar kota Madinah. Pada surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24 mengandung tatanan Asmaul Husna. Di sini saya akan membacakan bacaan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ta'udun nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk di hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Artinya, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah adalah orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasa'idan min khasyatillah wa tilka amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniai keamanan, Maha mengawasi, Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan yang Maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul halikul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada, dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa, apalagi Maha Bijaksana. Pada ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya.
Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang baik dan menghinakan orang-orang jahat. Ayat 21 sampai 24. Ayat ke-21 sampai ke-24 merupakan 3 ayat terakhir dari surat Al-Harsy. Beberapa Asmaul Husna disebutkan dalam ayat itu. Ayat ini mengandung makna bahwa sebagai seorang muslim hendaklah mendengar dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga tunduk kepadanya. Umat muslim yang membaca 3 ayat terakhir ini akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari jika meninggal pada hari itu termasuk mati syahid dan akan mendapatkan kedudukan yang sama. Masya Allah. Pelajaran menarik tentang surat Al-Rasy ayat 18 sampai 24 itu diketemukan beraneka penjelasan dari kalangan ahli tafsir mengenai makna surat Al-Hasyy ayat 18 sampai 24. Sebagaimana tercantum, janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka. Akibatnya, Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tafsir Al-Muyassar. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah, yakni orang-orang yang tidak mempedulikan ketaatan kepadanya. Fa'ansahum ma'afusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka karena mereka melupakan Allah dengan tidak menyibukkan diri dengan amalan dan dapat menyelamatkan mereka dari azab. Pendapat lainnya mengatakan yakni mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, maka Allah melupakan mereka di saat mereka kesusahan. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang enggan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Zubdatul Tafsir. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Allah mengulangi kalimat ini sebagai penekanan dan pengikraran. Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci, yakni suci dari segala aib yang tidak layak dan ada pada dirinya. Dialah Allah yang Maha Pencipta dan menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, Maha membentuk makhluk-makhluknya sesuai dengan keinginannya, dan Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, yang mencakup seluruh sifat-sifatnya yang tinggi. Seluruh yang ada di langit dan di bumi menyucikannya dari setiap kekurangannya. Maha perkasa yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maha bijaksana di dalam menciptakannya, syariatnya dan takdirnya. Tafsir Mukhtasar. Seluruh yang ada di langit dan di bumi menyucikannya dari setiap kekurangan. Maha perkasa yang tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Maha bijaksana di dalam menciptakannya, syariatnya dan takdirnya. Tafsir Al-Mukhtasar. Allah lah yang menumbuhkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Artinya Allah lah yang menjadikan sesuatu ada dari ketidakadaannya. Inilah makna dari pencipta sebagai menumbuhkan. Allah Maha memberi bentuk atas segala sesuatu atas kehendaknya. Allah memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan dan ketinggian sifat luhurnya. Tafsir Al-Wajid. Mungkin sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau pemaparannya atau dari kurang-kurang perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.